Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lunamaya Ramadhani, absen 29A, ingin mempresentasikan tentang perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan. Dekret Presiden 5 Juni 1959 dan pelaksanaannya, demokrasi terpimpin. Latar belakang dari dekret Presiden ini adalah kegagalan dari merumuskan UUD yang baru dan jalan buntu kembali ke UUD 1945. Kronologis dekret yaitu 10 November 1959, Dewan Konstituante bersidang untuk membuat undang-undang baru dan berakhir gagal. 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi presiden. Isi konsepsi presiden itu adalah dibentuknya kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai termasuk PKI ditambah golongan fungsional yaitu Golkar. Dibentuknya Dewan Nasional yang bertanggung jawab beranggotakan wakil-wakil semua partai dan golongan fungsional dalam masyarakat. Partai-partai menolak konsepsi presiden adalah Mayusi, Mayusmi, Nahdlatul Ulama, PSSI, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Termasuk ini semua partai yang agama. Alasan penolakan konsepsi presiden yaitu 1. Hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituante yang berada pada pemerintahan semuanya. 2. Secara prinsipal, partai-partai menolak konsepsi presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan. 22 April 1959 dihadapkan Dewan Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945. Pada 30 Mei 1959 diadakan 3 kali pemungutan suara dan hasilnya lebih banyak yang memilih kembali pada UUD 1945, tetapi tidak sampai 2 atau 3 suara. Tanggal 1 Juni dan 2 Juni 1959 pengambilan suara kembali diadakan tetapi gagal, menghasilkan keputusan pada waktu 3 Juni 1959 yaitu setelah 3 kali pengambilan suara gagal, konstituante mengadakan reses atau istirahat. Ternyata itu reses untuk selamanya. Kesimpulannya, selama 3 tahun partai-partai yang tergabung dalam Dewan Konstituante hanya berdebat, tidak menentu dan tidak menghasilkan apa-apa, tidak dapat merumuskan undang-undang yang baru. 2. Dewan Konstituante tidak juga mengambil keputusan untuk kembali kepada UUD 1945. Pada 5 Juni 1959, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75 1959, Dekret Presiden 5 Juli, pendukung dekret yaitu Mahkamah Agung atau MA, DPR hasil pemilu 1955, KSAD, dan berbagai golongan di masyarakat. Isi dekret yaitu pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, membentuk MPRS dan DPAS. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin artinya demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terdapat dalam sila ke-4 dari Pancasila. Oleh Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh Presiden sendiri yaitu Presiden Soekarno. Tindak lanjut dekret yaitu 1. Pimpinan Nasional TNI AD mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekret. 2. Demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin. 3. Presiden membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Karya, menggantikan Kabinet Juanda. 4. Pembentukan lembaga-lembaga negara. Lembaga tercantum dalam UUD 45 maupun tidak, yaitu MPRS, DPA, DPRGR atau gotong royong, dan Front Nasional sebagai perwujudan demokrasi terpimpin. Program Kabinet Karya atau Kerja yaitu 1. Keamanan dalam negeri. 2. Pembebasan Irian Barat. 3. Peningkatan sandang dan pangan. Tindakan Soekarno terhadap ABRI yaitu TNI dan polisi disatukan tahun 1946. Presiden Soekarno melakukan politik imbangan balance of power antara sesama ABRI.
Presiden Soekarno adalah panglima tertinggi di ABRI. Presiden menciptakan kondisi unggul, mengungguli baik antar angkatan maupun ABRI dengan partai politik. Semboyan Presiden Soekarno adalah politik adalah di atas segala-galanya. Politik adalah panglima. Demokrasi terpimpin banyak mendapat tantangan, yaitu dari Mr. Sartono PNI, Mr. Ishak Sokrodisurio PNI, Prawoto Mangkusasto Masyumi Sutomo Partai Rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh yang menentang Soekarno membentuk Liga Demokrasi yang dipimpin oleh Imron Rasyadi. Anggota Liga Demokrasi yaitu Nadatul Ulama atau MU, 2 Masyumi, 3 PSII, 4 IPKI, 5 Partai Katolik, 6 Parkindo, dan terakhir Liga Muslim. Setelah Soekarno pulang dari luar negeri, Soekarno membubarkan 3 demokrasi. Sebagai gantinya, Soekarno membentuk Front Nasional dan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi. Front Nasional adalah suatu masyarakat massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang tergantung dalam UUD 45, diketuai oleh Soekarno sendiri. Dan Musyawarah Pembantu Revolusi atau MPPR adalah badan pembantu pemimpin besar revolusi dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Pada masa demokrasi terpimpin ada 3 kekuatan politik, yaitu 1. Presiden Soekarno, 2. Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan 3. TNI AD. Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia daripada AD. Soekarno lebih membela Partai Komunis Indonesia karena Nasakom, nasionalisme agama komunis digabung. 2. Presiden banyak mengangkat wakil-wakil PKI duduk dalam kursi pemerintahan. 3. Ajaran komunis mendapat kesempatan berkembang lewat jalur persekolahan. 4. TNI yang memberantas PKI justru mendapat kecaman dari Soekarno. Para pendukung Pancasila berupaya menarik perhatian Soekarno dengan cara membentuk pendukung Soekarno dan Pantai Murba. Pada masa demokrasi terpimpin disepakati kembali kepada UUD 1945. Contoh penyelewengan terhadap UUD yaitu 1. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi, pimpinan besar di revolusi. 2. MPR ada di bawah Presiden. 3. Presiden membubarkan DPR diganti dengan DPR GR. 4. Presiden seumur hidup. 5. Presiden mengangkat ketua MPRS yang dirangkap Wakil Perdana Menteri. 3. Perpres nomor 2 tahun 1959. Contoh penyelewengan terhadap UUD nomor 6. Pembentukan DPA, Dewan Pertimbangan Agung, Perpres nomor 30 tahun 1959. Pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, dijadikan GBHN dengan nama Manipol. Manifesto Politik Republik Indonesia, MPRS nomor 1, MPRS 1960. Bidang politik. Membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dengan atas Perpres nomor 3 1959 dan membentuk DPR GR gotong royong dengan dasar Perpres nomor 4 1960. Membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Bidang ekonomi yaitu melaksanakan sistem ekonomi terpimpin di mana Presiden terjun langsung untuk mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintahan pusat. Perekonomian terpusat pada satu tangan. Akibat pemerintahan lesu, bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650%. Sebab kegagalan ekonomi itu adalah 1. Presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian. 2. Tidak ada ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha atau hasil lain. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin adalah politik bebas, diganti menjadi politik nego Eldovo, politik luar negeri proses atau Jakarta Phnom Penh. Politik luar negeri mengarah pada politik mercusuar antara lain a. Membagi kekuatan politik dunia menjadi 2 yaitu Eldovo, Nevo. 2. Penyelenggara pesta olahraga negara Nevo yang dikenal dengan nama Ganevo. 3. Membentuk poros Jakarta Peking atau politik poros.
Pembentukan pelaksanaan politik luar negeri Nevo Eldovo adalah 1. Hubungan dengan negara barat menjadi renggang, dan lain-lain. Alasan konfrontasi dengan Malaysia. Malaysia membentuk federasi atau oleh Soekarno dianggap membahayakan negara-negara Nevo. Tanggal 3 Mei 64. Soekarno mengeluarkan Dikora. 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekoli Malaysia. Dalam mewujudkan Dikora dibentuk Komando Siaga. Pimpinan yaitu Marsikal Omar Dhani. Tugas mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Itulah analisis dari perkembangan politik serta ekonomi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.